Wis ngono lho. Oleh sone panggal tinggi, ngoten lho. Boleh loh, tetap boleh kata Gus Idam. Penak gampang-gampang kok mari kuwi sone haram kaya ilere kirik mboten. Sone halal. Sonnya halal teman-teman, gampang, halal. Gimana sih Gus Idam? Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu teman-teman, yang kita nantikan, akhirnya muncul juga Gus Idam selaku presidennya Garangan, ustadznya Garangan, yang biasanya ini memang banyak pemilik sound horeg yang menghadiri acaranya Gus Idam. Kita nantikan selama ini akhirnya beliau ngomong masalah sound horeg teman-teman. Dan di luar di luar nalar teman-teman ya. Di luar nalar apa yang disampaikan oleh Gus Idam ternyata ada yang bilang seperti ini. Manfaat sama mudorotnya itu banyak mana. Gak usah bulet Gus keterangane. Ya karena memang di sisi lain Gus Idam tidak mungkin menyalahkan sound horegnya. Karena Gus Idam cita-citanya, tujuannya yaitu untuk menasehati mereka, mentaubatkan mereka. Nggak mungkin Gus Idam ikut-ikutan mengharamkan sound horeg seperti Pak Kiai yang ada di Pasuruan dan juga Pak Kiai yang ada di Jombang. Sudah pasti Gus Idam tidak akan mengharamkan seperti beliau-beliau itu. Ya, karena Gus Idam tidak mau jamaahnya yang dari sound horeg-horeg itu meninggalkan Gus Idam. Gus Idam tidak mau. Makanya Gus Idam kalimatnya itu kalau menurut saya adem, tidak terlalu membela Pak Kiai, tetapi juga tidak terlalu membela si sound horegnya. Nah, coba kita simak dulu ya. Nanti kalian simpulkan, Gus Idam ini arahnya kemana? Nggih, saat ini kan wonten fenomena ada Mbah Yai, Basul Masail mengeluarkan fatwa tentang sound horeg. Ya, ada dua kemarin malam ya. Kiai Muhibul Aman Ali yang Basul Masail yang di Pasuruan itu dengan Pak Kiai siapa kemarin Tohari Muslim kalau nggak salah. Pak Kiai Tohari Muslim itu yang di Pondok Pesantren An-Najah Jombang. Basul Masail juga dua-duanya mengharamkan sound horeg yang dari Pasuruan itu lebih mengedepankan, mengharamkan pakaiannya, jogetan-jogetannya. Kalau yang di Basul Masail Jombang itu lebih ke suaranya yang terlalu keras teman-teman ya. Jadi ada kiai-kiai yang memang langsung to the point mengatakan haramnya sound horeg. Nah, yang dimaksud beliau itu rangkaian dari sound horeg yang mungkin beliau ketahui. Rangkaian. Ingat rangkaian, bukan alatnya ya. Sing viral-viral, kadang kan ya bermasalah nek sing viral-viral. Ya, karena kalau nggak viral nggak mungkin rame juga Gus. Karnavalan zaman sekarang kalau hanya soundnya cuman satu buah diangkut motor, terus yang di belakangnya itu cuman jalan kaki nggak joget, sudah pasti sepi peminatnya Gus. Nggak mungkin ada yang mau datang untuk melihat. Tapi kalau yang viral-viral sudah pasti banyak peminatnya dan juga pasti bermasalah. Sing viral-viral bermasalah. Ya. Supaya karnavalan ditutne mbak-mbak, kelambine metetet-metetet. Mbak-mbak yang bajunya metetet-metetet itu kayak gini loh teman-teman ya. Yang dimaksud Gus Idam itu yang kayak gini. Yang seperti ini. Yang seperti ini yang dimaksud Gus Idam, mbak-mbak di belakang sound yang viral itu ya yang seperti ini. Bajunya metetet-metetet, terlalu terbuka lah, yang macam-macam lah pokoknya. Terus bukan berarti kok kowe sing duwe sound horeg kaya kompak apa sapa ngene terus soundmu malih kok blong ora. Dicilikne volumene. Tuh.
bukan masalah sound systemnya, teman-teman. Untuk mengantisipasi diharamkannya sound horeg, Gus Ikdam memiliki solusi. Lagi-lagi Gus Ikdam memiliki solusi. Karena apa? Karena Gus Ikdam sayang kepada kalian-kalian pecinta sound horeg, tidak mau menyakiti hati kalian, karena Gus Ikdam pengennya itu kalian tobat pelan-pelan. Makanya Gus Ikdam selalu punya solusi. Untuk masalah kerasnya suara, biar kalian tetap bisa menikmati alunan musik, suaranya nggak usah kenceng-kenceng. Volumenya itu loh, dikecilkan. Terus ojo oleh ditutne mbak-mbak sing klambine urung dadi. Wis ngono lho. Tuh. Jadi selain volumenya dikecilkan, nggak usah ngajak mbak-mbak yang ini tadi loh. Nggak usah ngajak mbak-mbak yang pakaiannya seperti ini. Kalau pengen sound horeg kalian itu tetap bisa berjalan tanpa ada masalah dengan orang lain. Saya yakin kalau sound system kalian saat karnavalan itu suaranya nggak terlalu besar, yang penting terdengar di telinga orang di sekitar, terus yang di belakangnya itu tidak joget-joget erotis, bajunya tidak terbuka, saya yakin banyak juga peminatnya. Karena kalian itu dituntut untuk berkreasi tanpa harus seksi-seksi. Oleh sone pandai tinggi, ngoten lho. Penak gampang-gampang kok. Gampang ya. Jadi ya sekedar itu saja loh. Nggak usah terlalu kenceng. Terus juga jangan sampai diikutin sama mbak-mbak yang seksi-seksi itu. Gampang. Mari kuwi sone haram kaya ilere kirik mboten. Sone halal. Nih, meskipun Gus Ikdam mengatakan soundnya halal, tapi dijelaskan, karena sound itu adalah alat, adalah barang yang tidak bisa dihukumi semau kita. Sama seperti pisau di dapur itu loh teman-teman. Alat itu nggak bisa dihukumi. Kalau digunakan untuk masak, ya berarti bermanfaat. Kalau digunakan untuk melukai orang lain, itu salah. Itu loh, Gus Ikdam menjelaskan sedetail itu. Tolong dipahami ya. Paham orang? Penak ora aku. Nah, ngono. Maksudnya ngono. Lah, Gus, tapi nek riyen kula kadung ditutne DJ apa mang dancer. Ya. Niki terus pripun menawi riyen enten dosane, menawi derek dawuh Mbah Yai menika terus enten harame niku pripun? Tuh, bila ada yang benar-benar tersentuh hatinya, kalau sudah terlanjur sekarang haram, berarti kemarin kan berdosa. Gimana caranya, Gus? Nih, ini juga solusi nih. Nek mau rezeki kula mboten barokah pripun? Leburan. Ana pengajian melok nyengkuyung. Ning ST ngeten iki lho. Oh, dilebur dosanya ya. Caranya menghapus dosa dari sound horeg gimana? Ya sekarang soundnya untuk khidmah ke pengajian-pengajian. Tidak digunakan untuk yang diskotik-diskotik di jalan itu enggak, tetapi untuk pengajian. Biar dosa yang kemarin-kemarin itu ditutupi oleh pahala yang sekarang. Mas Bri kadang yang ngono nggih lebur dosa paling ya. Kalau ngaji ya to, Ya. biyen nek dosane nggih lebur, nggih kafaro. Ngono. Anis ditobati ngono lho. Oke. Terus ya Allah mau pengapura. Pokoknya aja geger nggih. Kowe maneng-maneng nek geger. Jadi ngendi-ngendi iki wis ngurusi rudal, perekonomian ngendi, negara ngendi, Jepang wis maju. Ini pesannya Gus Ikdam. Nggak usah ribut teman-teman ya. Seperti yang saya katakan dari kemarin-kemarin, kalau bisa dikomunikasikan, komunikasikan teman-teman. Biar apa? Biar ketemu. Solusinya ketemu. Seperti yang dikatakan oleh Gus Ikdam tadi. Ada solusi. Nggak cuman mengharamkan. Nggak cuman nyindir kiai. Ini gimana? Nggak seperti itu. Sudah dijelaskan oleh Gus Ikdam tentang cara agar suaranya ini tidak terlalu mengganggu orang lain. Nggak semua orang suka suara keras, teman-teman. Nggak semua telinga tahan dengan suara keras. Nggak semua orang suka dengan dancer yang erotis-erotis itu. Nggak semua orang suka.
Makanya Gus Ikdam hadir di sini memberikan jawaban kepada kalian, kepada ini Pak Di. Manfaat sama mudorotnya itu banyak mana? Nggak usah bulet Gus keterangannya. Ya sudah jelas kalau dancer itu banyak mudorotnya. Dancer itu sudah jelas mengganggu keimanan juga loh. Dancer yang pakaiannya mini itu jelas ya diharamkan. Apalagi di jalan raya, dilihat anak kecil. Itu yang diharamkan. Gus Ikdam nggak bulet. Justru Gus Ikdam ngomong, jangan sampai sound system kalian untuk karnavalan itu diikutin di belakangnya oleh mbak-mbak dancer yang bajunya seksi. Masa kayak gitu kurang jelas? Masa kayak gitu dibilang bulet si Pak Di? Masa seperti itu kurang paham Anda? Dan karena Gus Ikdam ini di Blitar, MUI Blitar pun juga angkat suara, teman-teman. Ya, fenomena yang muncul akhir-akhir ini perlu kita sikapi dengan arif bijaksana. Arif bijaksana, seperti Gus Ikdam, adem. Cara menjawabnya itu nggak melukai siapapun. Tidak menselisihi ulama dan kiai yang mengharamkan, juga tidak menselisihi kalian para pecinta horor. Itu Gus Ikdam. Jadi ulama tidak mengharamkan sound system. Sound system itu alat. Yang kita haramkan adalah kegiatan sound horor. Jadi menggunakan sound, Ya. kemudian lighting, serta tari-tarian yang erotis, dan itu dilakukan terbuka di jalan raya. Tuh, sudah jelas? Jelas ya. Jadi kalian yang tetap ngeyel, wah ini gimana ini, mematikan rezekinya orang. Itu berarti kalian hanya pengen menikmati kemolekan wanita-wanita yang menari dengan bayar murah. Ya, sudah dipastikan kalian seperti itu kalau masih ngeyel untuk melawan sound horeg haram. Berarti kalian hanya pengen menikmati mbak-mbak yang joget-joget seksi itu. Pahamilah, boleh menggunakan sound system, boleh. Untuk karnavalan, boleh. Yang penting nggak terlalu kenceng suaranya. Yang penting nggak diikutin mbak-mbak joget di belakangnya. Sudah jogetnya erotis, pakaiannya terbuka, mengundang syahwat, nanti kalau dilecehkan marah-marah. Lah gimana? Aneh kalian ini.